Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas materi vektor. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah pengertian tentang vektor dan operasi aljabar pada vektor. Adapun untuk operasi aljabar yang akan kita bahas adalah penjumlahan dan pengurangan dua buah vektor dan beberapa vektor. Adapun untuk operasi yang lainnya seperti perkalian skalar dengan vektor, perkalian vektor dengan vektor akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oleh karena itu, simaklah paparan materi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang vektor. Untuk pertemuan kali ini yang akan kita fokuskan adalah pengertian vektor dan penjumlahan vektor dengan pendekatan geometri. Kompetensi dasar untuk materi ini adalah siswa dapat menentukan aturan dan rumus-rumus vektor, operasi vektor, dan penerapannya. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat membedakan antara besaran skalar dan vektor. Yang kedua, siswa dapat menentukan kesamaan dua vektor. Yang ketiga, siswa dapat menentukan penjumlahan dua vektor dengan menggunakan aturan segitiga. Sedangkan yang keempat, siswa dapat menentukan penjumlahan dua vektor dengan menggunakan aturan jajaran genjang. Selanjutnya, kita akan bahas dulu tentang pengertian vektor dan perbedaan antara skalar dan vektor. Nah, besaran skalar itu hanya memiliki nilai saja, tetapi tidak memiliki arah. Sedangkan vektor punya nilai maupun memiliki arah. Ya, kita perhatikan ya, contoh vektor di tayangan berikut ini. Ini adalah vektor OA. Jika vektor dinotasikan dengan menggunakan huruf kapital, maka kedua hurufnya ini akan kita tulis. Ya. Kemudian di atas huruf kapital ini ada lambang vektor. Ya. Atas vektor ini adalah vektor OA. Ya. Pangkalnya di O, ujungnya di A. Nah, sedangkan vektor BC pangkalnya di B, ujungnya di C. Demikian juga untuk vektor DE. Di mana vektor OA, BC, dan DE ini adalah wakil dari vektor A. Ya. Jadi kalau vektor itu dinotasikan menggunakan huruf kapital, maka kedua hurufnya kita tulis. Tapi kalau sebuah vektor itu dinyatakan dengan huruf kecil, maka cukup satu huruf saja. Ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam kesamaan vektor. Jika ada dua vektor A dan B, ini dikatakan sama kalau besarnya sama, artinya panjangnya ini sama. Vektor A dan vektor B panjangnya sama dan arahnya juga sama. Sama-sama ke atas ini ya kan, menyerong ke atas. Maka vektor A dengan vektor B ini dikatakan sama karena panjangnya sama, misalnya panjangnya sama-sama 5 cm dan arahnya juga sama. Bagaimana kalau panjangnya sama tapi arahnya berbeda? Maka vektor A dengan vektor B itu tidak dikatakan sama. Ya. Jadi kesimpulannya, dua buah vektor A dan B dikatakan sama jika panjangnya sama dan arahnya juga sama. Nah, sekarang kita akan menjumlahkan vektor A dengan vektor B menggunakan aturan segitiga. Ini vektor A-nya dan ini vektor B-nya. Sekarang vektor A akan kita jumlahkan dengan vektor B menggunakan aturan segitiga. Ya, perhatikan tayangan berikut ini. Ya. Nah, ini vektor A kita geser ke bawah dulu. Kemudian vektor B kita geser
menyerong ke bawah ya. Nah, di sini ujung vektor A bertemu dengan pangkal vektor B, maka ujung ketemu pangkal. Nah, maka vektor A dengan vektor B ini bisa kita jumlahkan. Nah, ini hasilnya vektor A tambah vektor B. Nah, ini vektor yang berwarna hitam ini adalah hasil penjumlahan vektor A ditambah vektor B, yaitu vektor C. Sekarang bagaimana kalau menggunakan aturan jajaran genjang? Nah, ini vektor A dengan vektor B akan kita jumlahkan menggunakan aturan jajaran genjang. Dan coba perhatikan ya gambar berikut ini. Nah, ini vektor A kita geser dulu ke bawah. Dan vektor B juga kita geser. Nah, di sini ujung kedua vektor ini masih bertemu. Ujung vektor A bertemu dengan ujung vektor B. Maka ini belum bisa kita jumlahkan. Maka akan kita geser vektor A sampai membentuk jajaran genjang. Nah, di sini jika ujung vektor A sudah bertemu dengan ini pangkal vektor B, jadi vektor B ini kita geser dulu ke kanan sehingga ujung A bertemu dengan pangkalnya B, maka ini bisa kita jumlahkan. Maka hasil penjumlahannya adalah ini. Nah, ini vektor yang berwarna ini adalah hasil penjumlahan vektor A ditambah vektor B, hasilnya adalah vektor C, dan di sini arahnya nyerong ya ke kanan. Sekarang kita masuk ke contoh berikutnya. Nah, di sini ada tiga vektor P, Q, dan R. Maka ketiga vektor ini akan kita jumlahkan dengan aturan segitiga. Nah, ini vektor P-nya, vektor Q-nya, dan vektor R-nya. Sekarang akan kita jumlahkan menggunakan aturan segitiga. Nah, coba perhatikan ya tayangan berikut ini. Ini vektor A, B, vektor Q-nya kita geser dulu ya. Nah, ini vektor Q kita geser sampai ketemu ujung ketemu pangkal. Kalau sudah ujung ketemu pangkal, jadi ujungnya vektor P ketemu dengan pangkalnya vektor Q, maka ini penjumlahannya P ditambah Q. Kemudian R-nya kita geser supaya pangkal R ini ketemu dengan ujungnya ini, ujungnya P ditambah Q. Maka ini adalah hasil penjumlahan vektor P ditambah Q ditambah R dengan aturan segitiga. Sekarang ada 5 buah vektor A, B, C, D, dan vektor D. Semua pangkalnya ini bertemu di sini. Bagaimana? Kita akan menjumlahkan vektor A ditambahkan B ditambahkan C ditambah D dan ditambahkan E. Coba perhatikan tayangan berikut ini. Ini adalah vektor A ya, ditambahkan vektor B, ini hasilnya yang putus-putus ini. Kemudian A ditambah B kita jumlahkan dengan vektor C, maka ini hasilnya ya. Sekarang vektor A ditambah B ditambah C akan kita tambahkan dengan vektor D, maka ini hasilnya vektor A ditambah B ditambah C ditambah D. Kemudian A, B, C, D tadi akan kita tambahkan dengan vektor C, maka vektor yang berwarna hitam ini adalah penjumlahan dari vektor A ditambah B ditambah C ditambah D dan ditambah E ya. Demikian pembahasan kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan dalam pembahasan yang berbeda. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.